Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Nadira dari kelas 3C Sistem Informasi dengan NPM 310.125.532. Mohon izin kepada Pak Ade Andri Hendriadi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya hanya sedikit menjelaskan materi tentang sistem pajak di Indonesia. Nah, kalian pasti suka bingung nggak sih, masih nggak ngerti apa itu pajak? Karena kan orang Indonesia juga wajib membayar pajak ke pemerintah dari kita membeli kendaraan, membeli peralatan rumah tangga, seperti membeli motor, membeli kendaraan, membeli yang lain-lainnya ke barang pribadi kita sendiri. Nah, itu kita harus membayar pajak. Nah, jadi apa sih itu pajak? Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh individu atau entitas kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, atau pemerintah lainnya. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Nah, jadi maksud pajak di sini itu setangkap aku ya, teman-teman. Jadi kita harus wajib membayar ke negara untuk kesejahteraan kita bersama, yang uang tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program masyarakat. Jadi tidak semua itu ditanggung pemerintah uangnya, melainkan kita juga harus membantu pemerintah. Toh kita juga yang memakai fasilitas kegiatan kita dan berbagai kegiatan dari pemerintah lainnya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang membantu pemerintah menjalankan tugasnya untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, transaksi, kepemilikan properti, atau barang dan jasa yang dikenakan tarif tertentu. Nah, halaman selanjutnya yaitu fungsi. Kita sebagai warga Indonesia harus banget wajib membayar pajak. Nah, pajak di sini tuh nggak mesti asal bayar doang, guys, teman-teman. Nah, jadi pajak itu juga ada fungsinya. Jadi fungsi yang pertama itu yaitu fungsi anggaran atau budgeteer. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Sebagai contoh, pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguler. Pemerintah di mana yang dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan, yaitu penerimaan pajak akan digunakan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di halaman selanjutnya yaitu ada asas pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama itu asas finansial. Jadi, asas ini pemungutan pajaknya haruslah sesuai dengan pendapatan, omzet, atau penghasilan dari wajib pajaknya. Dan yang kedua yaitu asas ekonomi, yang dimana setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat. Dan yang ketiga yaitu asas yuridis. Pemungutan pajak harusnya diatur secara sah, secara legalitas dan ketentuan hukum. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal, utamanya pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat yaitu asas wilayah. Pada asas wilayah, pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya. Bila ia tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya. Dan kelima itu asas umum. Sesuai dengan namanya, pemungutan pajak haruslah didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti
Pemungutan pajak sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia. Yang keenam itu asas kebangsaan. Pada asas ini, patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus. Yang terakhir yaitu asas sumber. Asas sumber yaitu asas ini menjelaskan bagaimana pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Oke, selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan fitur-fitur untuk membayar pajak online. Di sini saya ingin membayar pajak online dengan menggunakan e-billing, website e-billing. Nah, di sini ada juga DJP karena e-billing ini terverifikasi Direktorat Jenderal Pajak dan ini website resmi dari pemerintahan. Nah, tampilan pertama itu yaitu ada halaman login. Halaman login di sini yaitu memasukkan NIK atau NPWP, ya, kata sandi atau password. Nah, habis itu selanjutnya itu kode keamanan dari e-billing. Nah, kita harus itu punya login. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa bikin akun baru, atau kalian belum punya NPWP bisa pencet ini ya, atau belum punya NPWP nanti akan diarahkan ke email kalian, masukkan email kalian dan kode keamanannya. Nah, selanjutnya yaitu ada ditampilkan halaman yaitu akan diarahkan ke bayar. Nah, pencet bayar, lalu ada tanda ini, selamat datang para Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita pencet bayar. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke e-billing. Nah, kita pencet e-billing ini karena ingin membayar pajak lewat e-billing. Lalu akan diarahkan ke surat setoran elektronik. Nah, di sini ada NPWP, nama, alamat. Di sini itu otomatis ya teman-teman, otomatis udah dari sananya udah kayak begini. Lalu yang tugas kita adalah tinggal mengisi jenis pajaknya apa, jenis setorannya apa, masa pajak atau pajak, cuma setor dan terbilang. Nah, di sini di bentaran itu maksudnya itu diwajibin untuk mengisi ya teman-teman. Nah, jenis pajak itu apa, jenis setorannya pajak itu apa, masa pajak itu dari kapan sampai kapan, tahun pajaknya itu tahun berapa, jumlah setornya itu kita mensetor berapa pajaknya. Nah, terbilang di sini itu maksudnya huruf 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 dari angka yang dibayar ini. Hurufnya kayak misalkan kita ingin membayarnya 1 juta, berarti 31 juta rupiah pakai bahasa Indonesia, pakai huruf. Oke, nah udah begini tuh, ini udah baru kita akan ngecek lagi apakah benar atau enggak biodata kita. Di sini ada NPWP-nya berapa, namanya apa, alamatnya itu di mana, jenis pajaknya itu sesuai dengan kita, pajaknya kalau orang pribadi isi dengan pribadi, jenis setorannya itu ternyata 200 tahun, jenis pajaknya tahun pajaknya itu 2019, jumlah setornya itu rupiah 1 juta rupiah. Nah, terbilang di sini 1 juta rupiah. Nah, ditulis dalam bentuk huruf, pakai huruf. Nah, pilih misalnya Indonesia kode billing. Nah, lalu kita pencet kode billing nih teman-teman. Nah, di sini akan diarahkan dan nongol yaitu kode billingnya. Kode billingnya itu yaitu BPGE. Kita ketik aja langsung submit. Nah, habis submit kita cek lagi nih teman-teman, apakah udah benar apa belum data-data kita yang sebelumnya. Nah, di sini ada NPWP, nama, alamat, jenis pajak, jenis setoran, masa pajaknya kapan, tahun pajaknya apa, nomor ketetapannya apa, NDP-nya, jumlah setor 1 juta rupiah, uraiannya nggak ada, terus ada NPWP penyetornya apa ya, terus nama penyetornya siapa, kode billingnya apa, terus masa aktif kode billingnya. Lalu kita pencet cetak. Nah, setelah dicetak, habis itu tampilannya kayak gini teman-teman. Tampilannya kayak gini. Nah, ini ada NPWP, nama, alamat, jenis pajaknya. Itu udah benar belum semua isi datanya yang akan kita bayar pajak. Nah, jumlah store itu 1 juta. Nah, terbilangnya 1 juta juga. Nah, gunakan kode billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran. ID billingnya itu segini. Nah, masa aktifnya itu sampai 17 April 2020 sampai 13 Maret. Nah, bayar ID billing itu sampai jangka waktu teman-teman. Nah, ini dibatasi waktunya, jangan sampai telat untuk pembayarannya. Nah, pembayaran di sini kalau teman-teman bingung, nah pembayaran itu bisa lewat teller bank langsung di ATM atau mobile atau internet banking dan mini ATM atau EDC. Sekian kurang lebih dari saya untuk fitur-fiturnya. Saya akan bahas selanjutnya untuk slide berikutnya tentang pajak. Selanjutnya halaman yang terakhir ya, ini tuh terakhir banget yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada self-assessment.
Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu official assessment. Dalam sistem ini, besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Dan yang terakhir itu ada sistemnya withholding assessment. Sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau aparatur pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teman-teman, kita udah sampai di akhir nih. Sekian dari saya presentasinya mengenai sistem pajak di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.